Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita mau sama-sama kembali memuji meninggikan nama Tuhan. Terlebih kita nanti akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita sama-sama mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi kita semua. Dia begitu mengasihi kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk memuji menyembah Tuhan. Karena kita menyadari kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Kita mau memberikan hati kita untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami mau menyembah Engkau Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah Bapa yang setia, Kau yang menyelamatkan hidup kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Yesus, Kaulah harapanku, hidupku
kami mau menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, Kau yang hadir dalam ibadah kami pagi ini Tuhan. Sekalipun kami melakukan secara online di rumah kami masing-masing, tetapi biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang bertata di atas pujian kami, Kau yang disenangkan melalui nyanyian kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah Bapa kami yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya saat pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau yang melayakkan kami Tuhan. Setiap nyanyian, pujian, penyembahan kami boleh berlayak di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah yang dapat kami berikan kepadamu, karena kami menyadari Tuhan, dengan harta kekayaan kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Tetapi dengan hidup kami Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan-Mu, kami mau mempersembahkan Tuhan di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Mari Engkau yang menyertai, memberkati, mengurapi jalannya ibadah pada saat pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang mengurapi kami semua, kami yang melayani Tuhan, memimpin pujian, memainkan musik, bahkan hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami semua ada dalam urapan Tuhan. Juga setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah ini, kami juga boleh menikmati hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih terus mau meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
Dia Tuhan Allah yang menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, Dia sudah menebus dosa dan pelanggaran kita. Karena Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Tuhan Allah kemenangan. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Hallelujah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He is so good to you and me. Haleluya. Puji Tuhan, Dia Yesus sungguh baik bagi saudara dan saya. Dia sudah menyerahkan dirinya bagi kita semua untuk menebus setiap dosa kita, sehingga pada saat ini kita layak untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Puji Tuhan, kita masih terus meninggikan nama Tuhan, kita mengangkat pujian. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak
tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Amin. Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Tak berubah kasih-Nya. Amin. Haleluya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Haleluya. Tidak pernah berubah kasih-Nya dalam hidup kita. Semakin hari semakin indah, rahmat-Nya kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita pikirkan. Sekalipun saat ini kita sama-sama sedang menghadapi pergumulan dalam pekerjaan Tuhan, tapi kita mau terus percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang ajaib. Kita hanya tinggal berdoa, berharap kepada Tuhan, dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang akan Tuhan kerjakan bagi kita semua, bagi pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Kawaluyaan. Puji Tuhan, kita sama-sama akan menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kau sudah mengorbankan diri-Mu mati di kayu salib. Kau sudah memberikan hidup-Mu bagi kami semua Tuhan. Karena itu kami percaya
hal-hal apapun yang sedang kami alami saat ini, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau akan memampukan kami melewati hari-hari yang berat bagi kami Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Haleluya Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin, amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terima kasih Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terlalu besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau mau untuk menyelamatkan hidup kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagi kami semua Tuhan. Terlebih ketika saat ini Tuhan, Kau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami menyadari kehidupan kami begitu berharga di hadapan-Mu Tuhan.
Karena itu kami tidak mau menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau hidup semakin hari semakin menyenangkan Engkau. Kami mau hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, bertumbuh berbuah untuk mempermuliakan nama Tuhan, menghasilkan buah-buah yang baik, boleh dinikmati oleh banyak orang. Kehidupan kami boleh menjadi saksi bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman sebentar. Kau yang menguasai hamba-Mu dalam urapan Roh Kudus. Setiap perkataan firman Tuhan semuanya berasal dari Tuhan. Dan kami boleh sama-sama mendapatkan kelegaan, dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu yang akan sebentar kami dengar bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah yang menjadi seruan dan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Suatu peristiwa sejarah yang paling berharga bagi kelangsungan kehidupan umat manusia. Khususnya karena itu berkaitan dengan hidup yang kekal selama-lamanya. Pagi hari ini firman Tuhan dengan judul beribadah dan bersukaria. Beribadah dan bersukaria. Kita menyadari memang dalam kondisi pandemik ini COVID-19 kita serba dibatasi, termasuk bagaimana kegiatan kita dalam beribadah, dan kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari kita membuka dalam Keluaran pasal 10. Keluaran pasal 10, beberapa ayat akan saya bacakan buat kita semua. Keseluruhan pasal ini sebenarnya pasal 10, tapi akan saya bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Keluaran pasal 10 dengan judul beribadah dan bersukaria. Mulai ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 7-9. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Ayat 24, pasal 10, 24-26.
Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Amin. Puji Tuhan. Ayat-ayat yang kita sudah baca ini adalah bagaimana pada waktu itu Tuhan mengirimkan tulah-tulah yang terjadi di Mesir. Di pasal 10 ini ada 2 tulah, yaitu tulah ke-8 belalang dan tulah ke-9 gelap gulita. Setidaknya ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Kenapa sih sampai tulah-tulah itu terjadi? Apa tujuannya sampai Tuhan mengirimkan tulah-tulah itu terjadi di tanah Mesir kepada Firaun, orang-orang Mesir? Yaitu di antara beberapa tujuan Tuhan itu, di antaranya adalah membebaskan umat Tuhan dari perbudakan Mesir. Itu tujuannya. Kenapa sampai tulah demi tulah itu terjadi? Ada 10 tulah. Tujuannya membebaskan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. Lalu untuk mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Kemudian juga bagaimana supaya umat Tuhan dan orang-orang Mesir termasuk Firaun mengetahui bahwa dialah Tuhan. Atau dengan kata lain, Tuhan dipermuliakan lewat tulah-tulah, mujizat-mujizat itu. Dan berikutnya adalah tujuan mengapa tulah ini terjadi. Dari pasal ini beberapa ayat yang sudah kita baca, 2 peristiwa tulah ini saja, di mana tujuannya adalah supaya umat dapat beribadah kepada Tuhan. Umat dapat beribadah kepada Tuhan. Itulah yang kita baca. Bahkan tidak hanya tulah ke-8 dan ke-9, tapi beberapa tulah sebelumnya juga, saudara, kita bisa lihat bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan, supaya dapat beribadah kepada Tuhan. Kenapa tulah-tulah ini terjadi di tanah Mesir? Kalau kita lihat Keluaran pasal 10 tadi ayat 3, lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku." Lalu contoh lagi dalam pasal sebelumnya, pasal 9, dalam tulah yang lainnya. Pasal 9 ayat 1, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku." Ayat 13, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku." Jadi jemaat Tuhan, tujuan yang sangat penting. Kenapa sampai tulah demi tulah ini terjadi? Dari beberapa ayat dan pasal yang kita baca, tujuannya adalah supaya umat Tuhan dapat pergi beribadah kepada Tuhan. Dari sekian banyak tujuan tadi, maka inilah kalimat-kalimat yang banyak kali muncul dalam peristiwa tulah-tulah itu. Supaya umat pergi beribadah. Dan kata ibadah itu dalam bahasa Ibrani, itu albat. Menurut Kamus Strong diartikan ibadah itu untuk bekerja dalam arti apapun. Bekerja
berkegiatan. Dan implikasinya adalah untuk melayani sampai memperbudak atau menjadi budak. Itu artinya ibadah. Kerja, melayani, bahkan sampai menjadi budak. Ibadah bukan hanya sekedar upacara seremonial, kegiatan liturgis semata. Tetapi ibadah itu juga berkenaan dengan hidup sebagai hamba atau budak, melayani dalam segala aspek kehidupan. Di situ ya dikasih arti dalam arti apapun. Beribadah adalah bekerja untuk Tuhan atau melayani Dia sebagai hamba atau budaknya. Itulah pengertian ibadah. Bekerja untuk Tuhan, melayani Dia, menjadi hambanya. Dan seorang budak itu harus selalu taat melakukan perintah tuannya. Dan tidak ada ruang untuk menuntut hak atau kepentingan pribadinya. Itu kalau diperbudak, diperhamba, tidak ada hak untuk menuntut kepentingan pribadinya. Dia tidak bisa menuntut haknya. Hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Itulah beribadah. Makanya di Roma pasal 12, di situ bagaimana juga tubuh kita yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah bukan hanya seremonial, kegiatan, tetapi juga seluruh kehidupan kita. Yang mau taat menghamba kepada Tuhan. Bagian pertama, kita lihat siapa saja yang beribadah atau yang melayani. Siapa saja yang bisa beribadah atau melayani. Di Keluaran pasal 10 tadi, ayat 8 dan 9, lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Siapa yang akan pergi beribadah denganmu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua. Lalu dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami. Sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Siapa saja yang akan pergi beribadah? Apa yang disampaikan oleh Musa? Tua, muda, tua, anak-anak, bahkan sampai ternak mereka. Yosua pasal 24 ayat 15 bagian B. Di situ Yosua memberikan pilihan, silakan kalau kamu mau beribadah kepada ilah lain. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang beribadah tuh? Tua, muda, bahkan anak-anak lelaki kami dan perempuan. Dan kiranya itu juga menjadi pengalaman kita. Seluruh kehidupan kita, rumah tangga kita, orang tua, anak-anak, kita beribadah kepada Tuhan. Bahkan di situ dikatakan tadi ternak-ternak juga harus dibawa. Tapi kita mengerti bahwa ternak ini untuk dijadikan korban. Sebagaimana di pasal 10 Keluaran ini di ayat 24 sampai 26 yang kita sudah baca tadi. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Lalu ayat 26 itu ternak kami yang turut. Itu yang dipakai sebagai korban sembelihan dan korban bakaran. Ayat 24-nya itu hanya kambing, domba, lembu, sapi. Tadinya Firaun minta itu ditinggalkan. Tetapi Musa bilang tidak bisa. Karena ternak-ternak ini akan dijadikan korban sembelihan dan korban bakaran. Siapa yang bisa beribadah? Siapa yang bisa melayani, bekerja untuk Tuhan, menghamba kepada Tuhan, tua muda, dan anak-anak kita.
Bagian berikutnya yang kedua adalah apa yang umat lakukan dalam beribadah. Apa yang mereka adakan di situ. Di Keluaran pasal 10 ayat 9, jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Bahasa Inggris, feast, itu pesta untuk Tuhan. Mereka beribadah dengan mempersembahkan korban. Dalam ibadah itu mereka juga mengadakan pesta, perayaan untuk Tuhan. Itulah yang dilakukan umat dalam beribadah. Mereka mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tentu suasana suatu perayaan atau tadi dalam bahasa Inggris feast itu pesta. Itu adalah suasana yang gembira, bersukaria. Namanya pesta perayaan itu pasti diliputi dengan suasana sukacita, gembira. Maka seperti dikatakan Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Karena dalam sebuah ibadah, kita itu melakukan perayaan, pesta untuk Tuhan. Beribadah dengan sukacita. John Piper dalam salah satu bukunya Expository Exultation, dia mengatakan ibadah adalah melihat, menikmati, dan menunjukkan keindahan dan nilai tertinggi dari Allah Tritunggal. Melihat, menikmati, dan menunjukkan keindahan. Bukankah kata-kata ini juga merupakan kata-kata yang bisa menjadi alasan untuk kita mengalami sukacita, kan? Ini adalah indikator-indikator untuk kemudian terjadinya sukacita. Bagaimana menikmati, menunjukkan keindahan. Itu yang membuat kita senang, tenang, bersukaria. Dan ibadah itu melihat, menikmati, menunjukkan keindahan dan nilai tertinggi dari Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Itulah yang dilakukan umat ketika beribadah. Mereka merayakan, melakukan perayaan untuk Tuhan dengan sukaria. Karena ibadah itu kita menikmati, melihat keindahan dan nilai tertinggi dari Allah kita. Lalu bagian yang ketiga, perayaan bersukaria itu, perayaan dengan sukacita itu melibatkan korban di dalamnya. Tadi Keluaran 10 ayat 9 bagian C, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami. Sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Harus ada ternak-ternak itu karena mengadakan perayaan untuk Tuhan. Terus ayat 26-nya tadi, dan juga ternak kami harus turut beserta kami. Dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dari ternak itu untuk mereka beribadah. Yang dalam ibadah itu mereka mengadakan perayaan untuk Tuhan. Perayaan bersukaria itu melibatkan adanya korban di dalamnya. Keluaran pasal 5 ayat 1 dan 3. Keluaran 5 ayat 1 dan 3. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan. Ayat 3. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Mereka akan mengadakan perayaan, yang tadi kita tahu ya, beribadah, mengadakan perayaan, dan membawa persembahan
mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itulah yang kita bisa lihat. Dan bahkan ada dalam beberapa ayat lagi juga kita bisa lihat bagaimana perayaan atau ibadah itu, beberapa ayat itu melibatkan adanya korban-korban untuk suatu perayaan yang mendatangkan sukacita. Misalnya di Bilangan 10 ayat 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Lihat itu ya. Pada hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, pada waktu mempersembahkan korban bakaranmu. Kemudian Ulangan 27 ayat 6 dan 7. Ulangan 27 ayat 6 dan 7. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Saudara lihat dari beberapa ayat yang kita baca, beribadah yang di dalamnya ada perayaan-perayaan yang tentu disertai dengan suasana bersukaria, itu melibatkan adanya korban-korban, korban bakaran, korban sembelihan dan seterusnya. Perayaan yang bersukaria itu melibatkan korban di dalamnya. Jadi korban-korban ini itu seperti tools, alat atau media untuk mereka bersukaria dalam ibadah. Itu yang dipakai untuk mempersembahkan korbannya, dipersembahkan kepada Tuhan, dan mereka bersukaria dengan korban-korban itu pada saat mereka beribadah atau mengadakan perayaan-perayaan. Termasuk tadi ya, ibadah itu mereka akan mengadakan perayaan di Keluaran. Bagaimana korban itu menentukan mereka kemudian dapat bersukaria ketika mereka mengadakan perayaan atau beribadah. Namun sayangnya jemaat Tuhan, banyak korban atau tadi alat media itu tidak berkenan kepada Tuhan. Korban-korban itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat Yesaya pasal 1 ayat 11-14. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Wah, kali ini kok kenapa tadinya mereka harus mempersembahkan korban, tetapi kali ini Tuhan katakan dia tidak menyukai korban bakaran. Ayat 12, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Persoalannya di situ, persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Tadi di Keluaran, wah mereka beribadah, itu mereka merayakan Tuhan. Tetapi kali ini perayaan-perayaan mereka itu ternyata penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Amos 5 ayat 21-23. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu.
dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gangbusmu tidak mau aku dengar. Bahkan kegirangan mereka nyanyian, jauhkan. Aku tidak senang, aku benci korban-korban, perayaan-perayaanmu. Mazmur 51 ayat 18 juga. Di situ Mazmur Daud. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Kok kenapa Tuhan tidak menyukai korban-korban yang mereka persembahkan dalam perayaan-perayaan mereka? Mengapa itu tidak berkenan? Karena latar belakangnya kalau saudara lihat baik di Yesaya, Amos, termasuk Mazmur, ini Daud adalah dosa atau kejahatan dari manusia, termasuk juga umatnya. Itu yang melatar belakangi bagaimana korban-korban pada perayaan itu tidak, bahkan juga tadi pertemuanmu yang tetap, itu tidak berkenan. Tuhan benci, Tuhan tidak menyukainya. Karena latar belakang mereka berbuat dosa. Dan saudara ingat, Roma pasal 3 ayat 23. Di situ mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita lihat tadi di Roma, terus kemudian Roma 12, bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang berkenan, kalau ternyata semua orang itu telah berbuat dosa. Dan bagaimana untuk kemudian kembali adanya korban yang berkenan. Karena tadi Tuhan tidak menyukai korban-korban itu. Dan bagaimana kemudian Tuhan Allah Bapa kita menemukan korban yang berkenan. Di Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai yang ke-10. Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku, dan korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini diambil dari Mazmur 40. Bagaimana firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak berkenan akan korban-korban mereka. Kenapa? Karena yang berkenan kepada Tuhan adalah kedatangan sang korban yang suci, yang mulia ini. Yaitu Yesus Kristus. Di ayat 9, dia melakukan kehendak Tuhan. Dia taat pada kehendak Bapanya. Yaitu dia mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hati Tuhan. Makanya tadi, korban-korban yang tadi itu kenapa tidak berkenan?
Karena seperti Yesus itu melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Filipi 2, dia taat sampai mati. Dan Tuhan lebih menyukai dengar-dengaran ketaatan daripada korban-korban itu. Sayangnya tadi Roma pasal 3, manusia itu tidak ada yang benar. Seperti teguran Samuel kepada Saul waktu itu. Di 1 Samuel 15 ayat 22. Kalau dalam English Standard Version 1 Samuel 15 ayat 22 itu berbunyi begini, teguran dari Samuel kepada Saul. Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifice? Apakah atau girangkah Tuhan dalam korban bakaran, as in seperti in obeying the voice of the Lord, seperti in obeying the voice of the Lord, mentaati suara Tuhan. Lanjutnya, behold, to obey is better than sacrifice. Taat melakukan kehendak Tuhan itu lebih baik dari korban-korban. Dan yang melakukan itu semua secara sempurna adalah Yesus Kristus. Makanya sambungan dari Roma 3 ayat 23, tidak ada yang benar. Kemudian ayat 24-nya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Perlu adanya tools, media, yaitu korban. Dan korban itu harus berkenan sehingga mereka bersukaria dalam perayaan-perayaan mereka. Apalagi dalam ibadah yang berkenan itu Tuhan menyatakan kemuliaannya, saudara bisa lihat di Alkitab. Tapi sayangnya tidak ada korban yang berkenan di hati Tuhan selain Yesus Kristus. Tuhan itu menginginkan ketaatan dari manusia yang mempersembahkan korban itu. Dia lebih menyukai ketaatan pribadi yang mempersembahkan korban. Bukan hanya korban yang harus tidak bercela, tetapi pribadi yang taat yang mempersembahkan korban itu. Dan Yesuslah yang mampu menyelesaikan kriteria atau ya sesuai prosedurnya Tuhan mengenai korban dan ketaatan. Yesus yang mampu menyelesaikan kriteria tersebut. Bahkan dia juga adalah pribadi yang menjadi korban sembelihan yang tak bercela dan sempurna. Dia taat, bahkan dia juga adalah korban yang sempurna, yang berasal dari Allah sendiri. Puji Tuhan. Dan itu sebabnya kita berulang-ulang peringati kematian Yesus. Begitu berartinya, berharganya apa yang Yesus lakukan untuk kita semua. Jadi, sukacita perayaan dalam ibadah-ibadah kita, termasuk seluruh kehidupan kita dalam bekerja, melayani Tuhan, menjadi hambanya. Sukacita kita itu adalah karena hadirnya Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit sebagai satu-satunya korban sempurna yang olehnya kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Sukacita kehidupan kita, sukacita saat kita dalam seremonial ibadah-ibadah perayaan kita, itu adalah karena hadirnya Yesus Kristus sebagai korban yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. John Piper
dalam bukunya Anda Wajib Bersukacita. Itu di Momentum. Dia katakan buku ini membahas tentang kerinduan dan kebahagiaan yang tiada akhir. Dan mengarahkan hati kita kembali pada Allah sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Puji Tuhan. Tentu kita semua mau bersukacita, berbahagia. Apalagi di tengah kondisi seperti ini. Masa depan sepertinya bagaimana? Perekonomian serba tidak jelas. Kita merindukan supaya kita tidak khawatir, tidak gentar, tidak cemas. Kita membutuhkan sukacita, kebahagiaan itu. Dan Allah lah sumber kebahagiaan. Lalu kalimat selanjutnya, mengejar kebahagiaan di dalam Kristus bukanlah sekedar pilihan bagi orang Kristen, tetapi sangatlah penting. Kita perlu memiliki, mengejar kebahagiaan atau sukaria tadi, sukacita itu. Dan hanya ada di dalam Kristus. Allah lah satu-satunya sumber kebahagiaan, sukacita kita. Puji Tuhan. Milikilah sukacita, kebahagiaan. Karena Yesus Kristus. Dalam setiap ibadah-ibadah kita. Dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Tubuh kita sebagai persembahan yang kudus berkenan. Itu ibadah yang sejati. Milikilah sukacita bahagia karena Yesus Kristus itu. Saat kita diizinkan Tuhan. Sekian lama kita beribadah di rumah kita masing-masing. Alami kebahagiaan dalam ibadah kita itu. Bersama dengan keluarga. Lalu juga kembali nanti dalam pertemuan-pertemuan kita komunal secara bersama-sama. Kita kembali menikmati sukacita. Merayakan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Karena Dia ada bersama dengan kita. Dia yang sudah membenarkan kita. Dan kita juga memperoleh kehidupan yang kekal. Hal yang sangat membuat kita bersukacita. Puji Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. 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 Ya Tuhan, terima kasih untuk saat-saat kami bisa beribadah. Baik di rumah kami masing-masing. Maupun saat kami beribadah secara komunal bersama-sama. Karena dalam ibadah itu kami merayakan Engkau Tuhan. Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Engkaulah sumber sukacita kami ya Tuhan. Keadaan bisa berganti, kondisi berubah-ubah. Bahkan masa depan sepertinya tidak jelas di dunia ini. Tapi Engkaulah satu-satunya sumber kebahagiaan kami ya Tuhan. Yesus sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah korban yang berkenan itu. Bahkan Engkaulah pribadi yang taat. Engkaulah sosok yang sempurna. Dan Engkau sudah mengorbankan dirimu untuk kami. Sehingga kami juga boleh menikmati. Mencicipi kehidupan yang kekal dalam kuasa Roh Kudus. Kami boleh menikmati sukacita karena Engkau. Kebahagiaan di dunia ini. Karena Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Hormati Dia. Haleluya. 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 Kita akan makan dan minum roti dan air anggur yang adalah gambaran tubuh Yesus Kristus. Di mana saat itu kita memperingati kembali kematian Yesus. Haleluya. Dan saya mempersilahkan kepala-kepala rumah tangga untuk melayani anggota rumah tangga lainnya. Haleluya. Puji Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
menebus hidupku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih, kau tebus hidupku. Haleluya. Mari kita angkat roti yang adalah gambar dari tubuh Yesus dengan tangan kita ke atas. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah bagi kami. Kami percaya di dalamnya nyata kuasa Tuhan. Layakkan kami untuk menikmati tubuh-Mu Yesus Kristus. Dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Yesus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi air anggur yang adalah gambar dari darah Yesus dengan tangan kita ke atas. Haleluya. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Darah perjanjian baru yang termeterai bagi kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Layakkan kami Tuhan mendatangkan kuasa, karunia, anugerah, berkat rohani daripada-Mu. Dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum darah Yesus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sembahlah Dia. Tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus.
Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami percaya dalam kami beribadah Tuhan, kami menyenangkan Engkau, kami mengadakan perayaan untuk Engkau Tuhan. Dan kami menemukan sukacita, kebahagiaan. Karena Yesus Kristus ada, Engkaulah korban yang sempurna. Engkau yang tinggal bersama kami. Engkau yang menjadi sumber kebahagiaan kami, sumber sukacita kami Tuhan. Ibadah kami, sukacita di dalamnya bukan bergantung pada keadaan, pada tempat. Tapi sukacita kami adalah karena Yesus Kristus ada di tengah-tengah ibadah kami. Engkau menjadi rasa bahagia kami, Yesus. Haleluya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kami boleh beribadah hari ini Bapa, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami tahu ibadah kami merayakan Tuhan, merayakan perbuatan-Mu yang ajaib.
merayakan kebebasan kami dari dosa-dosa karena Engkau melepaskan kami dari perbudakan dosa oleh karena Yesus Kristus yang berkorban bagi kami. Haleluya, Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Ketika keadaan yang terjadi itu membuat kami bersedih, tapi kami percaya saat kami boleh beribadah Tuhan, maka Engkau memberikan kami sukacita. Karena Engkaulah Yesus yang hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami. Engkaulah sumber sukacita kami. Puji Tuhan. Dan sukacitamu Tuhan membuat kami senang, bersyukur untuk kami melangkah dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang berjalan. Dalam pendidikan, pekerjaan, apapun aktivitas kami ya Tuhan. Kami percaya kami mengerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Itulah bentuk ibadah kami Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang taat mengerjakan apa yang Engkau mau. Haleluya. Engkau terus memberikan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan, khususnya dalam menangani pandemi sekarang ini. Berikan kekuatan kesehatan bagi para tenaga medis kami, relawan, TNI dan Polri. Juga untuk kota kami, kota Bandung dan sekitarnya Tuhan, masyarakat hidup damai satu dengan yang lainnya. Tetap sabar dalam memasuki AKB, memasuki kehidupan new normal. Mari Tuhan jaga supaya kami boleh menikmati waktu-waktu kami dimanapun kami berada, beraktivitas penuh dengan kebahagiaan, sukacita. Walaupun di tengah situasi yang tak menentu, ketidakjelasan Tuhan di masa yang akan datang, tapi kami tahu kami punya kepastian di dalam Yesus Kristus mengenai kehidupan kekal yang kami miliki. Tuhan, kiranya dalam masa-masa seperti ini akan semakin banyak orang mencari Engkau, berupaya mengenal Yesus Kristus, dan Engkau menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka pun percaya kepada Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur buat hari ini. Setiap anak-Mu yang sudah melayani, berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Bahkan jemaat Tuhan yang tetap mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan, memberikan korban-korban persembahan. Tuhan, buka tingkap langit. Engkau yang memberkati apapun yang anak-anak-Mu perlukan. Engkau yang mencukupkan mereka semua. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berterima kasih buat ibadah kami hari ini dan kami mengakhirinya di dalam anugerah Tuhan. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, di dalam pimpinan persekutuan kekuatan penghiburan Roh Kudus yang menyertai kita dan memberkati, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing dan keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah berterima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.